Om Swastiastu. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Dewa Ayu Estafania Mahaputri dari kelas 11 Otomatisasi Tata Kelola Perkantoran Bandara. Absen saya, absen 5. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai kepegawaian dengan judul Formasi Pegawai. Formasi. Nah, sebelumnya, apa sih itu formasi? Formasi adalah jumlah dan susunan pangkat pegawai negeri sipil yang diperlukan dalam suatu satuan organisasi negara untuk mampu melaksanakan tugas pokok dalam jangka waktu tertentu. Formasi ditetapkan dalam jangka waktu tertentu berdasarkan jenis, sifat, dan beban kerja yang harus dilaksanakan. Formasi masing-masing satuan organisasi negara disusun berdasarkan analisis kebutuhan dan penyediaan pegawai sesuai dengan jabatan yang tersedia dengan memperhatikan informasi jabatan seperti jenis pekerjaan, sifat pekerjaan, beban dan perkiraan kapasitas seorang PNS, prinsip pelaksanaan pekerjaan, peralatan yang tersedia, dan kemampuan keuangan negara. Selanjutnya, kita masuk ke analisis kebutuhan pegawai. Apa itu analisis kebutuhan pegawai? Analisis kebutuhan pegawai adalah proses yang dilakukan secara logik, teratur, dan berkesinambungan untuk mengetahui jumlah dan kualitas pegawai yang diperlukan. Di dalam formasi pegawai terdapat tujuan. Apa tujuan formasi pegawai? Tujuannya adalah agar satuan organisasi negara yang mempunyai jumlah dan mutu pegawai yang cukup sesuai dengan beban kerja yang dipikul pada satuan organisasi. Nah, di sana ada satuan organisasi negara. Apa ya kira-kira arti dari satuan organisasi negara? Satuan organisasi negara adalah satuan organisasi pemerintah, satuan organisasi kesekretariatan, lembaga tertinggi atau tinggi negara, dan satuan organisasi badan dan peradilan. Di formasi pegawai terdapat juga darat hukum formasi. Darat hukum formasi ada 3. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang pokok-pokok kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999. Yang kedua, Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Kepegawaian Negeri Sipil Jatko, Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003. Yang ketiga, Keputusan Kepala BKN Nomor 9 Tahun 2001 tentang ketentuan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil. Selanjutnya ada prinsip penyusunan formasi pegawai. Prinsip penyusunan formasi pegawai ada 3. Yang pertama, setiap jenjang jabatan jumlah pegawainya sesuai dengan beban kerjanya. Yang kedua, setiap perpindahan dalam posisi jabatan yang baik karena adanya mutasi atau promosi dapat dilakukan apabila tersedia posisi jabatan yang lowing. Yang ketiga, selain beban kerja organisasi tidak berubah, komposisi jumlah pegawai juga tidak berubah. Formasi pegawai juga terdapat sistem penyusunan formasi pegawai. Apa saja sistem penyusunan formasi pegawai? Yang pertama, sistem sama. Sistem sama adalah sistem yang menentukan jumlah dan kualitas pegawai yang sama bagi semua satuan organisasi tanpa membedakan besar kecilnya beban kerja. Yang kedua, ada sistem ruang lingkup. Sistem ruang lingkup adalah sistem yang menentukan jumlah dan kualitas pegawai berdasarkan jenis, sifat, dan beban kerja yang dibedakan kepada suatu organisasi.
Di formasi pegawai, terdapat banyak metode yang dipergunakan. Metode yang dipilih adalah metode beban kerja yang didefinisikan dari yang pertama, hasil kerja, yang kedua, objek kerja, yang ketiga, peralatan kerja, dan yang terakhir, tugas per tugas jabatan. Yang terakhir, ada proses penataan formasi pegawai. Proses penataan formasi pegawai ada 3. Yang pertama, formasi PNS secara nasional setiap tahun, anggaran ditetapkan oleh menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara. Setelah memperhatikan pendapat Menteri Keuangan dan pertimbangan kepada Badan Kepegawaian Negara, titik formasi PNS secara nasional terdiri dari formasi PNS pusat dan formasi PNS daerah. Yang kedua, formasi PNS pusat untuk masing-masing satuan organisasi pemerintah pusat. Setiap tahun anggaran ditetapkan oleh menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi pemerintah setelah mendapatkan pertimbangan dari Kepala Badan Kepegawaian Negara berdasarkan usul dari pejabat pembina kepegawaian pusat. Yang terakhir, ada formasi PNS daerah untuk masing-masing satuan organisasi pemerintah daerah, provinsi atau kabupaten, atau kota. Setiap tahun anggaran ditetapkan oleh kepala daerah masing-masing setelah mendapat persetujuan tertulis dari menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara dan birokrasi pemerintah berdasarkan pertimbangan dari Kepala Badan Kepegawaian Negara berdasarkan pejabat pembina kepegawaian daerah yang dikoordinasikan oleh gubernur. Demikian materi yang saya sampaikan mengenai formasi pegawai. Dan apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan parame Santi. Om Santi 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 Om.